Terima kasih pada seluruh hadirin yang telah memberikan infak sodakoh untuk saudara kita yang di Syekh Al-Ustaz Muhammad Al-Amri. Al-waktu wal makan, tafadhol. Sallu ala Muhammad. Ahlan wa sahlan kepada Al-Habib Bahar bin Smith telah sampai di tempat kita. Kita sambut dengan pembacaan sholawat. Ayo kita sambut dengan sholawat. Mohon maaf kepada para tamu yang terhormat, tidak semuanya diizinkan untuk menaiki panggung. Panggung sangat terbatas. Sekali lagi, tidak diizinkan semuanya menaiki panggung kepada tamu yang terhormat. Kapasitas panggung terbatas. Tolong duduk, yang di depan diharapkan duduk. Bebas maju, bebas maju. Berdoa bukan pecundang. Bebas maju.
Karena kapasitas kita sangat terbatas. Satukan hati, lawan dia sampai berdarah agama negara dan cinta kematian orang harganya, kematian orang harganya, semuanya maju, ayo maju, ayo terus maju. ABC janji lebih Allah lebih wahai prajurit berjuanglah tanpa lelah, walau harus melangkah dengan mata takkan mundur, satu langkah takkan mundur. Wahai para pemuda, Panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari jalan Allah, maju pantang menyerah, walau harga memang berdarah, darah menjadi saksi di sisi Allah, mati syahid adalah hari raya, mati syahid adalah hari raya. Maju, ayo maju, ABC kami tolong kapasitas panggung terbatas untuk tidak menaiki ke panggung. Demi agama, demi keamanan dan semua, Rasulullah berjuang tanpa lelah, walau mereka dengan mata. Tolong untuk duduk. Kepada hadirin untuk duduk, terutama yang di depan. Terutama yang di depan. Terutama yang dimohon untuk duduk dan tertib. Duduk dan tertib demi keamanan acara ya. Mohon wabil khusus apalagi yang depan, mohon untuk duduk supaya yang di belakang bisa melihat. Tolong untuk duduk. Kita semuanya senang. Alhamdulillah Habib Bahar telah sampai di kota Purwakarta. Ya. Untuk mengekspresikan kebahagiaan kita dengan tertib. Tolong tertib, kita akan mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Ad-Da'ilallah Syekh Muhammad Al-Amri. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Tolong duduk, tolong jangan berisik. Kita mendengarkan ilmu ini.
Putar dulu Pak, tarik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ahlal iqbal alaihi biman ikhtasahum bihaga'ir ruku'i was sujud. Ulaika alladhina lahumul arwah adrakat ma'ani khalqil fatah wa talabat minhul fatha subhanahu wa ta'ala wa arafat aynal miftah wa tawajjuhat ala sabilis salah wa iqtadat bi imami sullah qiblatul arwah alladhi yu'athiru bihi jami'an nawah wa tahsulu bihi al-arbah wa la dhukirat illa wa habbat min nasa'i min maula riyah yartaddu biha al-qalbu wa tartahu biha al-arwah. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu ta'ala wa baraka alaihi wa ala alihi madad zaman wa tanasalan nasi wa madatil a'sar wa dhikru nabiyuna Muhammad marfu' lada jami'al akhyar. Al-qulub ilaihi muhtafiya wal arwah ilaihi mutashawwiga ma madat fatratun minar rusul illa basyarat qaumaha bikal anbiya'u sallu ala nabikum Muhammad. Hadratul habaib al-muhtaramun wal masyayikh, para ajangan, para sesepuh, para tokoh, para alim ulama, para aparatur pemerintahan yang sama-sama hadir pada malam ini. Betapa luar biasa anugerah yang Allah curahkan kepada kita. Dibukakannya pintu-pintu rahmat, dibukakan pintu-pintu taubat oleh yang maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Dikumpulkan kita bersama ulama, dikumpulkan kita bersama para habaib, dikumpulkan kita bersama tokoh-tokoh. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini Allah memandang kepada kita, memberikan kepada kita segala apa yang kita pinta, hajat dunia, hajat akhirat, mudah-mudahan digodok oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan Habib Bahar panjang umur, doakan Habib Muhammad Rizieq panjang umur, doakan para sesepuh, para alim ulama kita, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, betapa luar biasa malam ini penuh anugerah. Purwakarta kedatangan para ulama-ulama, kedatangan para keturunan zuriat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jangan pernah kalian sia-siakan pertemuan dan pemandangan-pemandangan yang betapa nikmat, betapa luar biasa. Berkumpul ribuan manusia yang tertuju dan tujuan serta niat kita adalah untuk menggapai ridho Allah, menggapai restu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkumpulan-perkumpulan yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar, da waqfa taga da kama fi biladi sulub fadal jama' la syakka tughfar jami'iz dzunub. Perkumpulan yang seperti ini mendatangkan rahmat Allah. Perkumpulan yang semacam ini mendatangkan maghfirah dari Allah. Minta kepada Allah, munajat kepada Allah, minta li islahil qulub, minta li islahil ummah, minta agar supaya Allah menjaga para ulama kita, menjaga para habaib kita, menjaga para sesepuh-sesepuh kita. Mudah-mudahan saudara kita di Cianjur yang terkena musibah, Allah berikan ketabahan kepada mereka. Mudah-mudahan Purwakarta dijaga oleh Allah. Ini kota tasbih, kota selawat, bukan kota patung, bukan kota lain-lain, tetapi kota yang penuh dengan anugerah, kota tempat transitnya para wali-wali Allah, transitnya para kekasih-kekasih Allah. Habib Soleh Tanggul datang ke Masjid Ar-Raudhah, Habib Salim Jindan datang ke Masjid Ar-Raudhah, Habib Salim
Asy-Syatiri, Habib Hasan Asy-Syatiri, para habaib-habaib, para ulama-ulama, para wali-wali, mereka datang. Bahkan yang membuat Masjid Ar-Raudhah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang ada kubahnya di Ampel, beliau murid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bersyukur kalian jadi orang Purwakarta, mendapatkan anugerah, mendapatkan rahmat. Negeri kalian diinjak oleh kaki-kaki manusia-manusia yang tiap malam rakit, tiap malam sajid, minta kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua yang menyebabkan rahmat Allah turun. Hanya dua ini yang perlu dicontoh oleh para pemimpin-pemimpin dimanapun mereka berada. Dua, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama. Ini ayat, ini firman Allah. Allah katakan kalau penduduk satu negeri mereka beriman, pertama beriman, kedua takwa. Kalau dua ini kalian jaga, kalau dua ini pemimpin-pemimpin jaga, kalau dua ini tokoh-tokoh jaga, Allah curahkan rahmat dari atas langit, Allah curahkan keberkahan dari muka bumi. Tidak akan pernah ada tandus, semua subur. Apa yang kita tanam, kalau cuman di lagu Kus-Plus dikatakan tongkat ditanam jadi tumbuh-tumbuhan, betapa anugerah luar biasa negeri kita, negeri Jawa diberkahi oleh Allah, negeri yang dicinta oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, negeri yang masya Allah maulidnya paling terbesar di dunia, tidak ada habis. Bukan cuma Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu orang meneriakkan maulid bersama. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat ilmu beliau, Allah jaga keluarganya, Allah jaga keturunannya, dan semua kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kita berkumpul pada malam ini, insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah di surga nanti bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairal jaza kepada Adailallah Al-Ustaz Syekh Muhammad Al-Amri yang telah memberikan ilmu kepada kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini Purwakarta bukan hanya bergetar dengan selawat, tapi Purwakarta bergetar dengan takbir. Takbir! Alhamdulillah, guru kita macan di zaman ini, asyadillah fi hadis zaman, telah ada di antara kita. Beliau telah ada di tengah-tengah kita, menginjakkan kaki di Purwakarta. Alhamdulillah. InsyaAllah kita semuanya akan mendengarkan mu'adatul hasanah, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat daripada Ad-Da'ilallah, guru kita yang mulia Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Takbir. 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 Sallu ala Muhammad. Tafadhal Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalam ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cinta, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Al-Habib Usman, beserta para alim ulama yang lain, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat Islam Purwakarta yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa lama, karena kondisi saya sedang sakit, walaupun sedikit insya Allah bermanfaat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka min 'udwun tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadisnya, beliau berkata, perumpamaan seorang mukmin di dalam saling mengasihi, di dalam saling menyayangi, di dalam saling mencintai, di dalam saling tolong menolong, di dalam saling membantu. Perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan satu badan, bagaikan satu tubuh, bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian daripada anggota tubuh, apabila ada sebagian daripada anggota badan, apabila ada sebagian daripada anggota jasad yang merasakan sakit, maka seluruh anggota badannya akan ikut merasakan sakit yang dirasakan dan diderita oleh sebagian daripada anggota badan tersebut. Saudara-saudara, apabila tangan kita merasakan sakit, maka yang merasakan sakit tersebut bukanlah hanya tangan, akan tetapi seluruh anggota badan akan merasakan sakit dan yang dirasakan oleh tangan tersebut. Apabila gigi kita merasakan sakit, maka seluruh tubuh kita akan merasakan sakit. Maka seperti itulah perumpamaan seorang mukmin, kata Rasulullah, di dalam saling tolong menolong, di dalam saling mengasihi, di dalam saling menyayangi, dan di dalam saling mencintai. Apabila ada sebagian mukmin yang merasakan sakit, maka seluruh mukmin turut akan merasakan rasa sakit yang dirasakan oleh sebagian mukmin yang merasakan sakit tersebut. Nah, saudara-saudara, saudara kita yang berada di Cianjur, yang dimana mereka sedang ditimpa bencana, sedang ditimpa musibah, yaitu gempa bumi, maka penderitaan yang mereka rasakan itu pun adalah penderitaan kita, saudara-saudara. Air mata mereka yang tumpah, yang jatuh, itu pun air mata kita. Darah mereka, itu pun darah kita. Penderitaan mereka, penderitaan kita. Rasa sakit mereka, rasa sakit mereka, rasa sakit kita. Mereka yang kehilangan harta benda, sama seperti kita kehilangan harta benda kita. Mereka anak-anak yang kehilangan orang tua yang kehilangan anak, sama seperti kita kehilangan anak-anak kita, dan kita kehilangan orang tua kita. Mereka para istri yang menjadi janda yang kehilangan suaminya, suami yang kehilangan istrinya, sama seperti kita kehilangan istri kita, dan istri kita kehilangan kita, saudara-saudara. Yakni penderitaan mereka, penderitaan kita, rasa sakit mereka, rasa sakit kita, kehilangan yang mereka rasakan, itu pun adalah kehilangan kita, itu pun adalah rasa kehilangan kita, saudara-saudara. Oleh karena kita doakan agar saudara-saudara kita yang khusus yang berada di Cianjur, mudah-mudahan Allah angkat segala macam bala, Allah angkat segala macam musibah, Allah angkat segala macam bencana yang menimpa saudara-saudara kita yang di Cianjur khususnya dan umumnya. Allah angkat segala macam musibah bencana yang terjadi di negara kita tercinta, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita bertanya-tanya, apa sebab terjadinya gempa bumi di negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini? Padahal Indonesia adalah negerinya para aulia, negerinya orang-orang soleh, negerinya para ulama. Banyak paku-paku bumi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya di Lombok gempa bumi, di Palu gempa bumi sampai dengan tsunami. Nah, sekarang di Cianjur gempa bumi. Lombok adalah kota 1000 masjid. Lombok kotanya para wali, kotanya para ulama. Palu kotanya para ulama. Cianjur juga kota para ulama, kota para santri. Tetapi kenapa Allah berikan musibah? Kenapa Allah berikan bencana? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangankan di Indonesia, Makkah paling mulianya kota, kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, kota yang dimana di kota tersebut dilahirkan makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling suci, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makkah pun pernah dilanda gempa bumi, saudara-saudara, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darul-Qutni dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari Muslim. Perawinya berbeda, setiap riwayat maka nama gunung berbeda-beda. Riwayat Bukhari Muslim
diriwayatkan bahwasanya gunungnya adalah gunung Uhud, tetapi riwayat Imam Ad-Darul Qutni gunung tersebut adalah gunung Sabil. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika gunung tersebut gempa bumi, batu-batunya berjatuhan, di atas gunung tersebut ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Utsman ibn Affan. Ketika gunung tersebut mulai bergoyang, Nabi Muhammad meletakkan tangan sucinya di atas gunung tersebut, dan Nabi Muhammad berkata, belum saatnya bagimu, berhentilah berguncang, ketahuilah di atas engkau ada seorang Nabi, maksudnya Nabi Muhammad, ada seorang As-Siddiq, maksudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan ada dua orang syahid, maksudnya Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan. Seketika itu juga gunung tersebut mentaati perintah baginda Nabi besar Muhammad dan berdiam dari guncangannya. Ketika gunung tersebut berhenti berguncang, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, dosa apa yang telah kalian lakukan? Maksiat apa yang telah kalian lakukan sehingga gunung ini bergoyang, bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, idza zulzilatil Madinah, ketika Madinah ditimpa gempa bumi, khataba Umar bin Khattab amaman nas. Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkhutbah di hadapan manusia. Asra'tum wa ahdastum, kata beliau, sungguh cepat kalian, sungguh cepat apa yang kalian lakukan, sungguh cepat apa yang kalian perbuat, sehingga yang kalian lakukan dan kalian perbuat mengundang bencana dari Allah, yaitu gempa bumi. Kata beliau, wallah, demi Allah, apabila besok ada gempa susulan, demi Allah, aku tidak lagi ingin tinggal dengan kalian, aku akan lari dan tidak akan tinggal bersama kalian. Di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika itu ditimpa gempa bumi, maka beliau mengirim surat kepada para gubernur-gubernur. Beliau panggil gubernur-gubernur tersebut untuk datang. Ketika para gubernur datang, beliau berkata, maksiat apa yang telah kalian lakukan, perbuatan dosa apa yang telah kalian perbuat, ketaatan apa yang kalian tinggalkan. Sungguh demi Allah, ini Allah tegur kita semua. Oleh karenanya, keluarkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan segala macam bala, musibah dan bencana. Seketika itu pun beliau memerintahkan para gubernur untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ka'ab ibn Malik, beliau berkata bahwasanya tidaklah gempa bumi tersebut terjadi melainkan terlalu banyak dosa-dosa dan maksiat yang hamba-hamba lakukan di atas muka buminya Allah, sehingga bumi tersebut takut, bumi tersebut gemetar kepada Allah, sehingga karena gemetarnya, karena rasa takutnya, sehingga bumi tersebut berguncang, saudara-saudara. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha akan pendapatnya tentang gempa bumi. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Beliau menjawab, tidaklah gempa bumi terjadi melainkan tiga perkara ini telah merajalela. Apa tiga perkara tersebut? Apabila tiga perkara ini telah merajalela, apa tiga perkara tersebut? Yang pertama, kata Sayyidatuna Aisyah, idza istahalla zina, apabila perzinahan, apabila zina sudah dianggap sesuatu yang halal. Apabila orang sudah berzinah di mana-mana, pagi, siang, sore, malam berzina, yang tua berzina, yang muda berzina, yang kaya berzina, yang miskin berzina, orang-orang tidak lagi punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda-pemudi berzina, para anak-anak muda, laki-laki, perempuan ciuman di pinggir jalan, mereka bergandengan tangan di pinggir jalan, mereka berzina, mereka melacur di pinggir jalan. Saudara-saudara, zina itu adalah dosa yang besar. Ada orang berzina secara sembunyi-sembunyi, ada orang berzina secara terang-terangan. Akan tetapi perlu engkau ketahui bahwasanya dosa orang berzina secara terang-terangan itu lebih besar daripada dosa orang yang berzina secara sembunyi-sembunyi. Coba kita lihat anak-anak muda kita, para pemuda-pemudi kita di pinggir-pinggir jalan, saudara-saudara, di pinggir-pinggir jalan malam tahun baru, apalagi malam Valentine, yang paling banyak berzina, yang paling banyak melacur di Indonesia bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan agama lain, tetapi pemuda-pemudi Islam yang paling banyak melacur, yang paling banyak berzina, yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat
maksiat di Indonesia, saudara-saudara. Apabila pelacuran telah terjadi di mana-mana, wa istibahal khumur, apabila khamr telah dianggap hal yang dibolehkan, apabila khamr telah dianggap hal yang biasa, yakni khamr telah dianggap perkara yang biasa. Orang mabuk-mabukan pagi, siang, sore, malam mabuk, yang tua mabuk, yang muda mabuk, yang kaya mabuk, yang miskin mabuk. Narkoba di mana-mana, mabuk di mana-mana, khamr di mana-mana. Di pinggir jalan orang menenteng minuman keras, tidak lagi punya rasa malu. Khamr bukan lagi hal yang tabu. Seakan-akan minuman keras tersebut, seakan-akan minuman syaitan tersebut adalah perkara yang dihalalkan, saudara-saudara. Nah, perzinahan merajalela, perzinahan di mana-mana, khamr di mana-mana, wa darabu bil ma'azif. Kemudian orang-orang mulai memainkan musik-musik yang membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya perhatikan orang-orang zaman sekarang, pagi, siang, sore, malam sibuk dengan handphonenya, saudara-saudara. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Udah 1 bulan ini semenjak saya sakit, saya tinggalkan handphone. Saya tidak mau sibuk megang handphone, saudara-saudara. Orang seluruh Indonesia WhatsApp saya tidak ada saya buka, tidak ada saya baca. Saya mulai meninggalkan handphone. Anak-anak zaman sekarang umur 6 tahun pegang handphone, umur 7 tahun pegang handphone, umur 8 tahun pegang handphone. Yang tua, yang anak kecil, yang muda, yang tua, semua sibuk dengan handphone, saudara-saudara. Pagi, siang, sore, malam waktumu diambil oleh handphone. Handphone menjadikan engkau jauh dari Allah. Handphone menjadikan engkau jauh dari Rasulullah. Memang betul handphone sesuatu yang bagus, handphone membawa manfaat. Tetapi saya perhatikan banyak orang-orang sekarang handphone lebih banyak membawa mudarat. TikTok dan YouTube segala macam. Orang-orang mulai lupa kepada Allah, mulai lupa kepada Rasulullah. Ulamanya, ustadz, yai, habibnya sibuk main TikTok, saudara-saudara. Orang-orang lupa kepada Allah. Handphone, suami, istri hadap-hadapan. Si suami sibuk main handphone, si istri sibuk main handphone. Handphone menjauhkan orang-orang yang dekat. Kalian berkata handphone, kalian bisa berhubungan dengan orang-orang yang jauh. Ya, kalian bisa berhubungan dengan orang-orang yang jauh. Akan tetapi handphone bisa menjauhkan suami dengan istri, menjauhkan orang tua dengan anak, dan anak dengan orang tuanya. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Musik-musik membuat lupa dan lalai kepada Allah. Orkes di mana-mana. Kalian sibuk dengan handphone kalian, memutar musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian lebih memilih panggilan handphone, kalian lebih memilih panggilan perut dan mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di masjid-masjid kalian, di musola-musola kalian, di surau-surau kalian terdengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ayo salat. Kalian yang bekerja tinggalkan pekerjaan kalian. Kalian yang berdagang tinggalkan dagangan kalian. Kalian yang punya toko tutup sementara toko kalian. Ayo kembali kepada aku, kata Allah. Ini saatnya engkau kembali kepada aku. Ini saatnya engkau beribadah kepada aku. Tetapi kita yang sibuk dengan pekerjaan, yang sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, sibuk dengan urusan perut, sibuk dengan urusan handphone, sibuk dengan urusan pekerjaan, sibuk dengan urusan tokonya. Yang di toko tetap dengan tokonya, yang bekerja tetap dengan pekerjaannya, yang sibuk dengan harta tetap dengan urusan hartanya. Lebih memilih panggilan-panggilan perut dan mengabaikan, meninggalkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, jikalau kalian ingin tahu bagaimana orang-orang zaman dulu, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, bagaimana para aslafun soleh zaman dahulu, bagaimana ketergantungan mereka, bagaimana kebutuhan mereka terhadap handphone, terhadap Al-Quran, maka bercerminlah engkau. Lihatlah di zaman sekarang bagaimana kebutuhanmu, bagaimana ketergantunganmu terhadap handphone, maka seperti itulah kebutuhan dan ketergantungan orang-orang terdahulu terhadap Al-Quran. Jikalau kalian zaman sekarang bangun tidur pegang handphone, orang zaman dulu bangun tidur pegang Quran, baca Quran. Jikalau kalian mau makan pegang handphone, sebelum makan pegang handphone, mau makan pegang handphone. Orang-orang zaman dulu sebelum makan baca Quran, pegang Quran, habis makan baca Quran, pegang Quran. Kalian mau tidur pegang handphone, orang-orang zaman dulu mau tidur pegang Quran. Kalian sesaat nggak megang handphone, hati kalian gelisah. Orang-orang zaman dulu sesaat nggak megang Quran, sesaat nggak baca Quran, hati mereka gelisah. Bukan berarti kalian nggak pegang handphone, terserah sesuka hati kalian pegang handphone. Akan tetapi jangan sampai handphone atau apapun itu, mau handphone, mau harta, mau pangkat, mau uang, mau jabatan, mau perempuan, mau tahta, mau kekuasaan,
apapun yang membuat engkau jauh dari Allah, perkara apapun, sesuatu apapun, hal apapun yang membuat engkau jauh dari Allah, maka tinggalkan sesuatu itu, tinggalkan perkara itu, membuat jauh dari Allah, tinggalkan. Apalagi sesuatu itu, hal itu, perkara itu bisa memutuskan hubunganmu dengan Allah dan dengan Rasulullah SAW. 3 hal. Yang pertama, perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, khamar di mana-mana, narkoba di mana-mana, musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah di mana-mana. Apabila 3 perkara ini, 3 hal ini telah merajalela, maka apa kata Allah kepada bumi? Wahai bumi, guncanglah mereka. Wahai bumi, guncanglah mereka. Wahai bumi, berguncanglah engkau, bergoyanglah engkau. Apabila mereka bertobat setelah engkau berguncang, yakni maksudnya setelah adanya gempa bumi, orang-orang bertobat kepada Allah, berhentilah kata Allah. Wahai bumi, berhentilah berguncang kalau mereka bertobat. Kalau mereka kembali kepadaku, berhentilah berguncang. Akan tetapi setelah engkau berguncang, mereka tetap dengan perbuatan dosa mereka, mereka tetap dengan perbuatan maksiat mereka. Setelah diberi peringatan, mereka masih tetap meninggalkan kewajiban, meninggalkan rasa taat dan melakukan maksiat. Maka guncanglah mereka, goyanglah mereka, hancur leburkan mereka sampai mereka binasa, wahai bumi. Oleh karenanya saudara-saudara, apabila ada gempa bumi di mana-mana, ada tanah longsor, ada tsunami, ada bala, ada musibah, ada bencana, kebakaran, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, jangan engkau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa engkau berikan bala? Ya Allah, kenapa engkau berikan musibah? Kenapa engkau berikan bencana? Jangan engkau bertanya kepada Allah. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yakni ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apa-apa yang menimpa engkau daripada musibah, daripada bencana, itu akibat kerusakan-kerusakan yang kalian lakukan dengan tangan kalian. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang menimpa engkau daripada kebaikan, itu datangnya dari Allah, dan apa-apa yang menimpa engkau daripada keburukan, daripada bala, azab, bencana dan musibah, itu akibat perbuatan tangan kalian, itu akibat perbuatan diri kalian sendiri. Apabila ada musibah, ada bencana, ada azab, ada bala dari Allah, jangan engkau berkata, ya Allah, kenapa kau turunkan bala? Kenapa kau turunkan musibah? Kenapa air laut engkau tumpahkan di muka bumi? Ya Allah, kenapa gunung engkau hancurkan? Kenapa gunung engkau lulantahkan? Kenapa engkau berikan gempa bumi, tanah longsor bagi kami? Jangan engkau sekali-kali bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kalian, tanyakan kepada engkau punya diri, tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada pemuda-pemudi kita, tanyakan kepada orang tua kita, tanyakan kepada para ulama, tanyakan kepada para ustaz, tanyakan kepada para kiai, tanyakan kepada para habaib, tanyakan kepada para penceramah, tanyakan kepada para pengkhutbah, tanyakan kepada ketua-ketua masjid, tanyakan kepada para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, tanyakan kepada para pemuka-pemuka agama, tanyakan kepada para pejabat, tanyakan kepada para RT, para RW, para lurah, tanyakan kepada para camat, tanyakan kepada para bupati, tanyakan kepada wali kota, tanyakan kepada para menteri, tanyakan kepada para polisi, tanyakan kepada presiden, tanyakan kepada aparat, tanyakan kepada para pejabat, maksiat apa yang telah kita lakukan, dosa apa yang telah kita lakukan, ketaatan apa yang telah kita tinggalkan sehingga mengundang bala dari Allah, sehingga Allah berikan bala dan musibah bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara, jangan engkau bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada para ulama kita, tanyakan kepada para pemerintah kita, perbuatan dosa dan maksiat apa yang telah pemerintah kita, yang telah ulama-ulama kita lakukan, saudara-saudara. Para ulama, para ustadz, para kiai, banyak para ustadz, para ulama, para kiai, para habaib, bukan sedikit, saya nggak mau bilang sedikit atau diantara, enggak, ini kenyataan, banyak ulamanya, ustadznya, kiainya, habibnya jadi ulama-ulama kontrak, saudara-saudara, jadi ulama-ulama amplop, jadi kera-kera bersorban, jadi orang-orang yang menjual agama,
Jadi orang-orang yang menjual akhirat demi kebutuhan dunianya, tujuan mereka bukan memakmurkan Islam, bukan menghidupkan Islam, mencari hidup dalam Islam, bukan menghidupkan dakwah, mencari hidup dalam dakwah, bukan menghidupkan pondok pesantren, mencari hidup dalam pondok pesantren. Covernya Islam, luarnya Islam, di dalamnya tujuan perut masing-masing, tujuan perut masing-masing. Sehingga kalau ada ulama, para ustadz atau kiai atau habaib yang tujuannya perut, maka nilainya di sisi Allah sama seperti dengan sesuatu yang keluar dari perutnya, saudara-saudara. Tanyakan kepada para pejabat-pejabat, para pemerintah, dari RT sampai presiden. Tanyakan kepada para perangkat-perangkat negara, sudahkah mereka memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, atau sebaliknya menyusahkan rakyat? Berapa banyak darah, keringat, harta rakyat yang mereka ambil, hak-hak rakyat yang mereka ambil? Berapa banyak harta-harta rakyat yang mereka korupsi? Tanya kepada mereka, kepada para ulama dan para pejabat, saudara-saudara. Sehingga karena maksiat nggak apa-apa, akan tetapi carilah rizki yang datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya semua, ada rizki yang datangnya bukan dari Allah? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Tidak ada rizki yang datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, engkau mau berbuat dosa nggak apa-apa, engkau mau berbuat maksiat nggak apa-apa, akan tetapi carilah tempat untuk kau berbuat dosa yang dimana tempat tersebut tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah tempat yang tidak dilihat oleh Allah? Ada apa tidak? Yang keempat, kalau engkau ingin berbuat dosa, ingin bermaksiat, nggak apa-apa, akan tetapi nanti ketika kematian datang kepada engkau, undurlah, tundalah datangnya kematian tersebut. Apakah bisa engkau mengundur dan menunda datangnya kematian? Bisa apa tidak? Nah, coba engkau fikirkan, engkau tinggal malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi Allah Daud alaihi salam dikatakan, "Lau kana dumu'a ahli al-'arad jumi'at, la kana dumu'a Daud akthar." Andaikan seluruh air mata penduduk bumi dikumpulkan menjadi satu, maka pasti lebih banyak air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Kenapa? Karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalilah kita kepada Allah, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah berikan kepada kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, pada kesempatan yang mulia ini, saudara-saudara, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah angkat bala, Allah angkat segala azab, khususnya Allah angkat musibah dan bencana bagi saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mereka yang kehilangan harta benda, mereka yang kehilangan saudara-saudara, mereka yang kehilangan segala-galanya, kehilangan mereka, mudah-mudahan Allah ganti kelak dengan sesuatu yang lebih baik, saudara-saudara. Allah berikan keselamatan bagi bangsa dan negara kita, Allah berikan kemakmuran, dan Allah berikan kejayaan dunia dan akhirat. Terakhir, saudara-saudara, sebelum saya akhiri, Al-Fakir, saya Bahar bin Ali bin Smith mengundang kepada seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia umumnya, khususnya bagi umat Islam dan masyarakat Purwakarta, dan khususnya lagi yang hadir pada malam hari ini, untuk sama-sama kita menghadiri acara rakyat, acara bangsa, yaitu Reuni 212 yang diadakan pada tanggal 2 Desember jam 3 dari tahajud sampai selesai hari Jumat itu kalau nggak salah di Masjid At-Tin, saudara-saudara, yang dimana saya sampaikan sebelum-sebelumnya bahwasanya 212 bukan milik perorangan. Betul? Betul? 212 bukan milik perorangan, 212 bukan milik organisasi tertentu, bahkan 212 bukan hanya milik umat Islam saja, saudara-saudara, akan tetapi 212 itu adalah milik seluruh bangsa dan seluruh rakyat Indonesia, apapun warna kulitnya, apapun sukunya, dan apapun agamanya. Karena 212 adalah lambang daripada penegakan keadilan, lambang daripada menegakkan keadilan, simbol daripada melawan kezaliman, saudara-saudara. Oleh karenanya 212 yang
nanti akan diadakan pada tanggal 2 Desember adalah milik seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karenanya sama-sama besok kita hadiri acara reuni 212, kita ketuk pintu langit, bermunajat, beristighosah, memohon kepada Allah agar Allah berikan pertolongan, Allah berikan keselamatan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, saya tanya semua yang hadir pada malam hari ini, semua umat Islam, semua masyarakat Purwakarta, siap hadiri 212 besok? Siap putihkan Jakarta? Siap hadir pada acara 212? Siap putihkan Jakarta? 212 lambang daripada menegakkan keadilan, simbol daripada melawan kezaliman. Siap tegakkan keadilan, siap melawan kezaliman, siap hadir 212, siap hadir 212, siap putihkan Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampaikan kebenaran, jangan pernah takut. Kalian bisa memisahkan saya dengan anak-anak saya yang masih bayi. Kalian bisa memisahkan saya dengan istri saya. Kalian bisa memenjarakan kedua mata saya daripada memandang, daripada melihat dunia luar. Kalian bisa memborgol tangan saya, memborgol perut dan kaki saya. Kalian bisa memenjarakan jasad Bahar bin Smith. Tetapi demi Allah, api-api perjuangan yang kami nyalakan, suara-suara kebenaran yang kami teriakkan, tidak akan pernah bisa kalian penjarakan sampai akhir zaman. Saudara-saudara, oleh karena saya tanya semua hadirin, siap selalu sampaikan kebenaran, siap tegakkan keadilan, siap melawan kezaliman, siap hancur, siap binasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah hancurkan orang-orang yang zalim, Allah hancurkan orang yang zalim, dan Allah selamatkan kita semua daripada fitnah orang-orang yang zalim. Amin, amin, ya rabbal alamin. InsyaAllah nanti kita berjumpa pada acara 212 pada tanggal 2 Desember hari Jumat di Masjid At-Tin. Kita pasang niat, siapkan niat, sama-sama berdoa dan beristighosah, bermunajat kepada Allah agar Allah berikan keselamatan, kejayaan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang terakhir, doakan saya agar Allah berikan kesembuhan. Saya kemarin 3 minggu saya nggak bisa bangun sama sekali. Saya bed rest, nggak bisa bangun. Saya punya lambung udah rusak. Oleh karenanya saya mohon doa agar Allah beri kesembuhan sehingga sudah.